Halo ayah dan bunda, tahukah kalian bahwa stunting bukan sekadar anak pendek? Banyak mitos yang beredar tentang stunting yang perlu kita luruskan. Yuk, kita bahas mitos dan faktanya bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan kecerdasan anak. Penyebab utamanya adalah 1. Kurang gizi saat hamil. Ibu hamil tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang dan tidak minum tablet tambah darah. 2. ASI eksklusif tidak optimal. ASI hanya diberikan kurang dari 6 bulan atau empasi yang diberikan tidak bergizi seimbang. 3. Pola makan yang buruk, kurang protein hewani dan zat besi dalam makanan anak. 4. Sanitasi yang buruk, lingkungan tidak bersih, dan anak sering terkena infeksi. Mitos 1 stunting hanya soal anak pendek. Banyak orang mengira stunting hanya soal tinggi badan. Padahal, stunting juga memengaruhi perkembangan otak, imunitas, dan produktivitas anak di masa depan. Mitos 2, stunting tidak bisa dicegah. Ini karena faktor keturunan. Faktanya, stunting bukan warisan genetik. Dengan gizi yang cukup, perawatan yang baik, dan lingkungan sehat, anak bisa tumbuh optimal tanpa terkena stunting. Mitos 3. Makan nasi sudah cukup untuk mencegah stunting. Stunting bukan hanya karena kekurangan makanan, tapi kurangnya makanan bergizi. Anak butuh protein, zat besi, dan vitamin lainnya. Lihat perbedaannya. Anak yang mendapat gizi seimbang tumbuh sehat dan aktif, sementara anak dengan pola makan kurang baik bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan. Mitos 4 ASI saja cukup sampai anak usia 2 tahun. ASI memang penting, tapi setelah 6 bulan, bayi butuh empasi yang bergizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembangnya. Mitos kelima, stunting hanya terjadi di keluarga miskin. Faktanya, stunting bisa terjadi di semua kalangan jika pola makan dan pola asuh tidak diperhatikan. Dari mitos-mitos tadi, mana yang pernah ayah dan bunda dengar? Sekarang, yuk kita tes pemahaman ayah dan bunda. Menurut kalian, kapan waktu terbaik untuk mencegah stunting? Jawaban yang benar adalah B. Sejak dalam kandungan. Stunting bisa dicegah sejak ibu hamil dengan gizi seimbang dan tablet tambah darah. Faktanya, ibu hamil butuh lebih banyak zat besi untuk mencegah anemia dan memastikan bayi berkembang dengan baik. Makanan sehat penting, tapi tetap harus dibantu dengan tablet tambah darah. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Ingat 7 cara ini. 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing pasangan yang sebelum menikah. Pemeriksaan ini meliputi tes tipe darah dan faktor RH, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan glukosa darah, pemeriksaan TORCH seperti toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex pada ibu hamil atau wanita yang akan merencanakan kehamilan untuk menghindari timbulnya gangguan pada bayi saat di kandungan. Dan pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya gangguan metabolisme atau sistemik serta gangguan pada organ ginjal. 2. Melakukan program perencanaan kehamilan. Memberikan jeda antar kehamilan dapat membentuk kualitas keturunan dan persiapan sebelum menikah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesiapan sebelum menikah dan bimbingan pranikah untuk menghindari munculnya stunting serta memberikan wawasan mengenai kesehatan reproduksi. 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan dan jangkauan air bersih. Sanitasi lingkungan bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit. Cara penerapan di lingkungan seperti menyediakan air bersih untuk cuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah, memproses air minum serta makanan, mengelola limbah rumah tangga, menjaga kebersihan kamar mandi dan WC secara teratur serta tidak membiarkan sampah menggunung. 4. Kecukupan gizi pada ibu hamil.
Gizi janin bergantung sepenuhnya pada ibu. Perbaikan asupan nutrisi dan kesehatan calon ibu sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman dalam memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil meliputi asam folat, kalsium, protein, lemak, zat besi, dan vitamin. 5. Pemberian suplemen penambah darah pada ibu hamil. Selama kehamilan, tablet tambah darah sangat penting untuk meningkatkan produksi sel darah merah, mencegah anemia, dan memastikan janin mendapatkan jumlah oksigen dan nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tablet penambah darah mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Dosis pemberikan tablet penambah darah yang diberikan kepada calon ibu yaitu minimal 1 kali sehari selama 90 hari. 6. Pencegahan stunting dengan pola asuh. Faktor perawatan dapat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Di antaranya yaitu faktor lingkungan yang meliputi keluarga yang tidak harmonis, kurang kasih sayang, pelecehan, pendapatan, diskriminasi dapat menurunkan kualitas pola asuh. 7. Peran orang tua dalam pencegahan stunting. Peran orang tua dalam pencegahan stunting harus memenuhi 3 pola yaitu yang pertama, pola asah, seperti menstimulasi saraf dan otak yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak. Pola yang kedua yaitu pola asih dengan memberikan cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak yang terbentuk melalui sentuhan raga dan batin sejak awal melalui pemberian ASI eksklusif. Pola asuh merupakan kebutuhan berupa gizi yang seimbang, pakaian, tempat tinggal, imunisasi, dan pelayanan kesehatan dasar. Nah, sekarang ayah dan bunda sudah tahu mana mitos dan mana fakta tentang stunting. Yuk, cegah stunting dengan pola makan bergizi, ASI eksklusif, dan perawatan yang baik sejak dini.